ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Puasa merupakan rukun Islam. Puasa berasal dari kata saumu yang artinya menahan diri dari segala sesuatu seperti menahan makan, minum, hawa nafsu, dan menahan dari bicara yang tidak bermanfaat. Sedangkan menurut istilah adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkannya. Mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat dan beberapa syarat tertentu. Ada 3 macam puasa yang akan kita bahas. Yang pertama, puasa wajib. Yang kedua, puasa sunnah. Dan yang ketiga, puasa yang diharamkan. Puasa wajib yang pertama, setiap tahun kita lalui puasa di bulan Ramadan. Puasa wajib ini mulai diperintahkan pada tahun kedua Hijriah setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Hukumnya adalah fardu ain, diwajibkan atas pribadi masing-masing. Oleh karena itu, jangan sekali-kali meninggalkan puasa Ramadan tanpa adanya halangan yang dibenarkan menurut syariat. Apabila sedang berhalangan melaksanakan puasa Ramadan, kita wajib menggantikannya pada hari yang lain. Agar puasa kita menjadi lebih sempurna dan bermakna, marilah kita pahami ketentuan-ketentuannya. Ketentuan yang pertama adalah syarat wajib puasa. Orang Islam itu berkewajiban untuk melaksanakan puasa apabila memenuhi syarat berikut ini. Yang pertama, Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, berakal. Keempat, mampu melaksanakan. Yang kelima, mengetahui masuknya bulan Ramadan. Biasanya ada bantuan dari pemerintah untuk melihat apakah sudah masuk bulan Ramadan. Syarat berikutnya, syarat sah puasa. Syarat di samping ini akan menjadi sah. Antara lain, yang pertama, beragama Islam. Kedua, mumayyiz. Ketiga, suci dari haid dan nifas. Keempat, waktu yang diperbolehkan untuk berpuasa. Rukun puasa, orang yang akan melaksanakan puasa harus memenuhi rukun puasa antara lain yang pertama, niat untuk berpuasa. Yang kedua, menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berpuasa merupakan bentuk ibadah kita kepada Allah. Untuk itu, kita harus hati-hati dalam melaksanakannya agar tidak membatalkan. Ada beberapa hal yang membatalkan berpuasa. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah yang disengaja. Yang ketiga, berhubungan suami istri di waktu sedang berpuasa. Yang keempat, keluar darah haid atau nifas bagi perempuan. Yang kelima, mendadak gila atau sakit jiwa. Yang keenam, mengeluarkan mani atau sperma dengan sengaja. Yang ketujuh, murtad atau keluar dari Islam. Yang kedelapan, suntikan ke dalam tubuh berupa suplemen tubuh atau sejenisnya. Yang kesembilan, merokok atau yang sejenisnya. Berikut list hal-hal yang bisa membatalkan atau bisa juga mengurangi pahala puasa dan bisa menambahkan pahala puasa menjadi berkali lipat. Yang membatalkan tentunya makan dan minum, merokok. Yang mengurangi pahala puasa, tidak menjaga pandangan, bertengkar, mencaci maki, membuang waktu dengan hal yang sia-sia, dan berkata-kata kasar. Berikut sunnah-sunnahnya, menjaga sholat 5 waktu, bahkan menambahkan dengan sholat sunnah yang kita kenal dengan sholat taraweh. Berikutnya, belajar agama Islam, mempelajari Al-Quran, membaca Al-Quran, bersedekah, memperbanyak doa, dan memperbanyak zikir. Berpuasa adalah kewajiban bagi setiap muslim, akan tetapi dalam keadaan tertentu boleh tidak berpuasa. Apa saja sih halangan yang boleh meninggalkan ibadah puasa? Yang pertama, orang yang sedang sakit dan tidak kuat untuk berpuasa, atau apabila berpuasa sakitnya semakin parah. Namun, ia harus menggantikannya di hari lain apabila sudah sembuh nanti. Yang kedua, orang yang sedang bepergian jauh. Ia pun wajib mengqadha puasanya di hari lain. Yang ketiga,
hamil dan menyusui bagi wanita. Orang yang sedang hamil dan menyusui anak, kedua perempuan ini kalau khawatir akan menjadi mudarat kepada dirinya sendiri atau beserta anaknya, mereka wajib mengqada puasanya sebagaimana orang yang sedang sakit. Kalau hanya khawatir akan menimbulkan mudarat bagi anaknya, ia wajib mengqada puasanya dan membayar fidyah kepada fakir miskin. Orang tua renta dan jompo yang sudah lemah sehingga tidak kuat lagi berpuasa, ia wajib membayar fidyah, yakni bersedekah setiap hari 3/4 liter beras atau setara dengan berapa hari dia tidak ikut berpuasa, sebanyak itu fakir miskin yang dia undang untuk makan. Untuk makanannya sebagaimana yang dia makan sehari-hari. Bisa juga melebihi daripada itu. Kondisi berikutnya, sangat lapar dan haus yang teramat sangat. Ini berlaku bagi pekerja berat. Saat menjelaskan perihal sakit dan para pekerja berat, Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani menuliskan status hukumnya dengan penderita sakit adalah buruh tani, petani tambak garam, buruh kasar, dan orang-orang dengan profesi seperti mereka sama dengan orang yang sakit. Artinya, kondisi pekerja berat itu tidak serta-merta dari awal sudah boleh berbuka. Jika terdapat kondisi tertentu yang kritis membuat mereka celaka, barulah boleh berbuka. Pemaksaan. Paksaan adalah orang lain memaksa seseorang untuk melakukan sesuatu tanpa dia inginkan disertai dengan ancaman jiwa. Puasa wajib berikutnya adalah puasa qada. Puasa qada adalah puasa yang diniatkan untuk mengganti kewajiban sesudah lewat waktunya di bulan Ramadan. Sebagai contoh, orang yang meninggalkan puasa Ramadan karena sedang haid atau sakit, sehingga wajib mengganti puasa tersebut di bulan yang lainnya. Batas waktunya adalah sampai datang puasa berikutnya. Apabila tidak dilakukan, maka para ulama menyampaikan wajib mengqada serta membayar fidyah agar tidak meremehkan ibadah ini. Puasa wajib berikutnya adalah puasa kifarat. Puasa kifarat adalah puasa yang wajib dikerjakan karena melanggar sesuatu aturan yang telah ditetapkan. Puasa kifarat wajib dilaksanakan apabila terjadi hal-hal berikut ini. Tidak mampu memenuhi nazar, wajib puasa selama 3 hari. Berkumpul dengan istri pada siang hari di bulan Ramadan, wajib puasa selama 2 bulan berturut-turut. Membunuh secara tidak sengaja, memerdekakan hamba sahaya sambil memberikan santunan kepada pihak korban. Jika tidak mampu, dia harus berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Dan seterusnya. Puasa wajib berikutnya adalah puasa nazar. Puasa yang dilakukan karena mempunyai nazar janji kebaikan yang pernah diucapkan. Puasa ini wajib dilaksanakan ketika keinginannya atau cita-citanya terpenuhi. Nazar harus berupa amal kebaikan, tidak boleh bernazar dengan amal keburukan atau maksiat. Adapun hukum puasa nazar adalah wajib hukumnya. Berikutnya, puasa sunnah. Puasa sunnah yang pertama adalah puasa sunnah Syawal 6 hari. Keutamaannya sebagaimana hadis Nabi, siapa yang berpuasa bulan Ramadan, kemudian diikuti puasa 6 hari bulan Syawal, sama seperti berpuasa sepanjang tahun. Cara pengerjaannya boleh memilah-milih, berurutan 6 hari berturut-turut atau selang-seling, asalkan 6 hari di bulan Syawal. Puasa sunnah berikutnya adalah puasa sunnah Senin Kemis. Sebagaimana sabda Nabi SAW, berbagai amalan dihadapkan pada Allah pada hari Senin dan Kamis. Maka aku sangat suka jika amalanku dihadapkan sedangkan aku sedang berpuasa. Puasa sunnah berikutnya, puasa sunnah Arafah. Dikerjakan pada tanggal 9 Zulhijjah ketika orang-orang sedang berhaji di padang Arafah. Berikut keutamaannya: menghapus dosa tahun lalu dan tahun akan datang. Puasa sunnah yang lain adalah puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Fadilahnya menghapus dosa setahun yang lalu. Hadis riwayat Muslim, nomor hadis 1162.
Puasa sunnah berikutnya adalah puasa sunnah Ayyamul Bid, dikerjakan pada tanggal 13, 14, 15 pada bulan Hijriah. Fadilahnya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, puasa Ayyamul Bid dikerjakan rutin setiap bulannya seperti puasa sepanjang tahun. Dan terakhir, bagi yang semangat berpuasa, tidak boleh puasa sepanjang masa, tapi diganti dengan puasa Nabi Daud. Puasa selang-seling, 1 hari berpuasa dan 1 hari berbuka. Berikut puasa yang diharamkan. Yang pertama, puasa Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, puasa Hari Raya Idul Adha. Puasa hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Puasa hari Jumat dengan khusus di hari Jumat, kecuali memang berbarengan dengan puasa yang lain. Puasa hari Sabtu khusus hari Sabtu. Puasa hari Syak, yaitu tanggal 30 Sya'ban, hasil dari penggenapan bulan Sya'ban karena hilal bulan Ramadan tidak terlihat, baik karena mendung atau karena cuaca yang kurang baik. Yang ketujuh, puasa sepanjang masa. Yang kedelapan, puasa wanita saat haid atau nifas. Dan yang terakhir, puasa sunnah wanita yang tidak diizinkan oleh suaminya. Berikut hikmah dilaksanakan puasa. Yang pertama, melatih kesabaran. Yang kedua, membentuk akhlak karimah. Yang ketiga, mempengaruhi kondisi fisik menjadi sehat. Yang keempat, menimbulkan rasa syukur dan empati kepada orang lain, karena kita juga merasakan bagaimana rasanya kelaparan. Yang kelima, meningkatkan ketakwaan dalam diri seseorang. Yang keenam, membersihkan diri dari dosa-dosa. Dan yang terakhir, membiasakan diri hidup hemat. Alhamdulillah, kita sudah usai belajar tentang ibadah puasa membentuk pribadi yang bertakwa. Semoga pelajaran tadi bermanfaat, dan bagi yang belum paham silakan di komentar di kolom komentar. Pohon durian berdaun sirih cukup sekian dan terima kasih. Arigato gozaimasu sarange. Gamsahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.